Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai Perang Dunia. Tahukah teman-teman tentang Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 hingga 1918? Ya, pasti teman-teman sudah tahu bukan? Perang Dunia I itu menandai konflik besar pertama yang berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama masa Holocaust. Dampak konflik tersebut juga cukup besar dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap ada pada beberapa dasawarsa berikutnya, yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan adanya genosida. Ada beberapa fakta mengenai Perang Dunia I yang wajib kita ketahui. Di antaranya yaitu Perang Dunia I itu merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat permusuhan ini. Jumlah itu pun jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Fakta 2 yang harus kita tahu, bahwa serangkaian perjanjian kemudian ditetapkan terhadap negara yang kalah perang. Di antaranya Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara tersebut, khususnya Jerman, karena telah memulai perang dan kerugian material yang sangat besar. Yang ketiga adalah Perjanjian Versailles yang ada di tahun 1919, di mana telah memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% dari wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Banyak warga yang mengaitkan perjanjian itu sebagai penghinaan atas kekalahan Jerman. Tahukah teman-teman bahwa pecahnya Perang Dunia I itu menandai konflik internasional skala besar pertama di abad ke-20. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris mahkota Austro-Hongaria dan istrinya Archduchess Sophie di Sarajevo di tahun 1914 pada tanggal 28 Juni menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada bulan Agustus 1914 dan berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Blok Entente dan Blok Sentral juga berperan dalam Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, Blok Entente yaitu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Serbia serta Kekaisaran Rusia, yang belakangan juga bergabung negara Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat, berperang melawan blok sentral yaitu Jerman dan Austria-Hungaria, yang belakangan bergabung juga Turki Ottoman dan Bulgaria. Antusiasme awal semua pihak untuk meraih kemenangan cepat dan mutlak itu meredup saat perang tersebut menemui jalan buntu karena pertempuran yang memakan biaya tinggi dan peperangan sistem parit, terutama di front barat. Sistem parit dan benteng di barat yang terpanjang mencapai sekitar 475 mil atau kira-kira dari Laut Eropa hingga ke perbatasan Swiss. Dan demikianlah perang bagi sebagian besar pejuang Amerika Utara dan Eropa Barat. Luasnya bentang alam front timur mencegah peperangan parit skala besar, tetapi skala konfliknya sama dengan yang berada di front barat. Pertempuran hebat juga terjadi di Italia Utara, di Balkan, dan Turki Ottoman. Pertempuran juga terjadi di laut dan untuk pertama kalinya terjadi di udara. Suatu perubahan juga menentukan dalam pertempuran tersebut yang terjadi di bulan April 1917, ketika kebijakan perang kapal selam Jerman yang tidak terkontrol mendorong Amerika Serikat keluar dari kebijakan isolasionismenya dan terjun ke dalam jantung konflik. Pasukan dan bahan baru dari American Expeditionary Force di bawah kepemimpinan Jenderal John J. Pershing ditambah dengan blokade yang semakin ketat terhadap pelabuhan Jerman akhirnya membantu menggeser kondisi perang sehingga menguntungkan Entente. Keuntungan baru bagi pasukan tersebut awalnya diimbangi oleh peristiwa yang terjadi di medan Perang Timur. Sejak awal 1917, Rusia, salah satu dari blok utama Entente, telah berada dalam kondisi yang kisruh.
Pada Februari tahun itu, pengelolaan perang yang jelek oleh pemerintah Tsar telah menimbulkan pemberontakan yang luas dalam Revolusi Februari. Revolusi ini memaksa Tsar Nicholas II turun dari tahta dan dibentuk fraksi liberal dan sosialis dari pemerintahan sementara, yang pada akhirnya dibawa ke pemimpinan anggota Partai Revolusioner Sosialis Alexander Kerensky. Eksperimen singkat dengan demokrasi pluralis ini mengalami kisruh dan pada bulan musim panas. Penurunan upaya perang yang terus berlanjut dan situasi ekonomi yang makin buruk menyebabkan buruh, serdadu, dan pelaut Rusia melakukan kerusuhan. Pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 1917, pasukan Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin menyita bangunan pemerintah utama dan menggempur Winter Palace. Kemudian pusat pemerintahan baru di ibu kota Prusia, yaitu Petrograd yang sekarang menjadi St. Petersburg, itu mendapatkan kudeta Marxis pertama yang sukses dalam sejarah, mencopot pemerintahan sementara yang lemah dan membentuk Republik Soviet di bawah kepemimpinan Lenin. Reformasi sosial, politik, ekonomi, dan agraria tersebut pada tahun pasca perang mengkhawatirkan pemerintahan demokratis Barat yang sangat takut dengan penyebaran komunisme di seluruh Eropa, sehingga mereka bersedia berkompromi atau menyenangkan rezim sayap kanan termasuk Jerman Nazi pada pengunjung tahun 1920-an dan 30-an. Tetapi dampak langsung dari revolusi Rusia tersebut adalah perang sipil yang brutal dan berlarut-larut di daratan Rusia, yaitu pada tahun 1917 hingga 1922, dan keputusan pimpinan Bolshevik baru untuk mengadakan perjanjian damai terpisah dengan Kaisar Jerman. Ketika negosiasi gagal terkait permintaan Jerman, Angkatan Darat Jerman melancarkan serangan besar di front timur sehingga menghasilkan perjanjian damai di Brest-Litovsk pada tanggal 6 Maret 1918. Kendati Jerman berhasil mengalahkan Bolshevik Rusia di Perang Pengunjung Musim Dingin di tahun 1918 dan mencapai gerbang Paris selama musim panas, Angkatan Darat Entente memukul mundur Angkatan Darat Jerman di Sungai Marne. Mereka terus maju ke pertahanan Jerman di front barat pada bulan musim panas dan musim gugur di tahun 1918 atau dikenal dengan serangan 100 hari. Blok sentral pun mulai menyerah, mulai dari Bulgaria hingga Kesultanan Ottoman, masing-masing pada September dan Oktober. Pada tanggal 3 November, pasukan Austro-Hungaria menandatangani perjanjian gencatan senjata di dekat Padua, Italia. Di Jerman, pemberontakan para pelaut Angkatan Laut di Kiel memicu pemberontakan meluas di kota pesisir Jerman dan di area kota utama di Hanover, Frankfurt, dan Munich. Pada tanggal 9 November 1918, di tengah kerusuhan yang meluas dan karena ditinggalkan oleh para panglima Angkatan Darat Jerman, Kaisar William II turun dari tahta Jerman. Pada hari yang sama, delegasi Philipp Scheidemann memproklamasikan Jerman sebagai sebuah republik dengan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Friedrich Ebert. 2 hari kemudian, wakil Jerman yang dipimpin oleh wakil Partai Pusat Katolik Zentrum, Matthias Erzberg, mengadakan pertemuan dengan delegasi dari blok pemenang Entente di bawah pimpinan Marsekal Lapangan Prancis Ferdinand Foch, yaitu Jerman Panglima dari blok Entente dalam sebuah gerbong di hutan Compiègne dan menerima gencatan senjata. Perang Dunia I itu sendiri merupakan salah satu perang yang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas, dan itu melampaui kematian militer di seluruh perang, di mana jumlah statistik korban yang akurat sulit untuk ditentukan. Tapi diestimasikan 21 juta laki-laki terluka dalam pertempuran.
Kerugian juga yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, sebagian diakibatkan oleh dikenalkannya senjata baru seperti senapan mesin dan perang gas beracun, serta kegagalan pimpinan militer untuk menyesuaikan taktik dengan sifat peperangan yang semakin termekanisasi. Kebijakan atrisi khususnya front barat memakan korban ratusan ribu jiwa serdadu. Pada tanggal 1 Juli 1916 juga terdapat jumlah korban jiwa terbesar di dalam satu hari. Angkatan Darat Inggris di Somme menderita lebih dari 57.000 korban. Jerman dan Rusia juga menderita kematian militer tertinggi dengan estimasi 1.773.700 dan 1.700.000 orang. Prancis juga kehilangan 16% dari pasukan yang dikerahkannya. Tapi tidak ada badan resmi yang melakukan perhitungan secara seksama atas kematian warga sipil selama perang. Tetapi para pakar menyatakan sebanyak 13 juta non-kombatan tewas sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pertempuran. Juga karena adanya penyakit endemik flu Spanyol yang mematikan dalam sejarah. Ya, jadi teman-teman, ternyata Perang Dunia I membawa efek yang sangat besar ya. Semoga tidak terjadi lagi perang-perang dunia berikutnya. Demikian info dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya dan info-info yang menarik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.